Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 SMK PGRI 6 Malang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam belajar online. Kita melanjutkan tema yang lalu. Sekarang kita masuki pertemuan ketiga, materi ketiga, bab 4. Kita masih membicarakan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan serta hankam. Harapan Bapak anak-anakku selalu dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun, karena selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anakku berada. Amin. Anak-anakku, seperti biasa sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama wajib berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berguna bagi masa depan anak-anak. Yang beragama Islam, ikuti Bapak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai, terima kasih. Anak-anakku, sebelum memasuki pembahasan materi, Bapak ingatkan lagi bahwa waktu pembahasan materi ini adalah 2 jam pelajaran. Pertama, Bapak gunakan untuk menerangkan materi ketiga bab 4. Yang kedua, sisa waktunya silakan anak-anak manfaatkan betul untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, siapkan catatan untuk merangkum dan menjawab soal-soal. Ingat, rangkuman dan jawaban soal-soal setelah dikerjakan, difoto, kemudian dikirim langsung ke WA Bapak hari ini juga. Dan bagi yang belum mengirimkan tugas sama sekali atau yang belum lengkap, masih Bapak tunggu secepatnya. Terima kasih, dan bagi yang sudah lengkap, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat. Anakku, Bapak lanjutkan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran. Siap? Tujuan pembelajaran kali ini ada 5, yaitu nomor 9 sampai dengan nomor 13. Setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat: nomor 9, menjelaskan pengertian sistem hankam rata. Nomor 10, menjelaskan latar belakang adanya sistem hankam rata.
Nomor 11 menjelaskan pengertian kesadaran. Nomor 12 menjelaskan pengertian bela negara. Dan nomor 13 menjelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sishan kamrata. Anak-anakku, Bapak jelaskan satu persatu tujuan pembelajaran di atas. Nomor 9, pengertian sistem Han Kamrata. Han Kamrata adalah singkatan dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yaitu suatu cara pertahanan negara yang bersifat semesta atau menyeluruh, yang melibatkan seluruh warga negara, seluruh sumber daya nasional, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, yang secara terus-menerus. Tujuannya adalah satu, untuk menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ketiga, melindungi keselamatan bangsa Indonesia dari setiap ancaman. Nomor 10, latar belakang adanya sistem Han Kamrata. Karena negara kita semakin hari semakin kurang kondusif atau rawan, maka sangat perlu rakyat seluruhnya melaksanakan Han Kamrata dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kita harus yakin bahwa Indonesia akan selalu kondusif, selalu mendukung, dan selalu aman terkendali, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Nomor 11, pengertian kesadaran. Kesadaran berasal dari kata sadar. Sadar itu artinya merasa, atau tahu, atau ingat, dan mengerti apa yang harus dilakukan saat itu. Misalnya, siswa yang sadar itu bila gurunya sudah berada dalam kelas, siap mendengarkan, bukan ramai dengan temannya. Sedangkan kesadaran itu berarti membuat seseorang itu menjadi sadar, menjadi tahu, menjadi mengerti yang sebelumnya belum tahu, belum mengerti tentang apa yang harus dilakukan saat itu, tanpa harus disuruh atau secara otomatis dikerjakan. 12, pengertian bela negara. Bela negara adalah perilaku seseorang yang merasa otomatis terpanggil apabila negara dalam keadaan bahaya, karena didasari oleh rasa cinta kepada negaranya, agar bangsa Indonesia tetap ada. Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa, merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkannya, dengan cara memukul mundur penjajah yang ingin berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya. Hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Namun, akhir-akhir ini negara kita diusik oleh isu-isu yang melanda. Di antaranya terorisme berkedok agama, demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa, gerakan separatis yang meneror sejumlah warga, isu rasisme untuk mengadu domba, ditambah lagi dengan penyebaran hoax atau berita bohong secara sengaja. Itu semua adalah upaya untuk merusak persatuan kita, Indonesia. Ayo, warga Indonesia yang tua yang muda, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tapi, bukanlah sudah ada aparat keamanan yang menjaga negara kita? Tidak. Bela negara tak hanya kewajiban bagi aparat keamanan negara, namun hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Karena sudah ada dasar hukumnya, seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. 10 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat,
mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ayo bela negara, karena bela negara kewajiban kita bersama. Yang ke-13, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas SIS dan Kamrata. Karena sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini adalah sistem yang melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab atas SIS dan Kamrata adalah 1. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan yang kedua, seluruh warga negara Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Demikian anak-anakku penjelasan materi ketiga bab 4. Selanjutnya sekali lagi Bapak ingatkan, 1. Rangkum penjelasan tadi, catat di buku catatan PPKN, karena kerapian catatan, tugas dan perilaku juga Bapak nilai. Kedua, jangan lupa ditulis identitas lengkap setiap lembar jawaban. Bapak ulang di setiap lembar jawaban, karena masih banyak yang tidak ditulis, yaitu nama, nomor absen, dan kelas. Anak-anakku, selanjutnya terakhir Bapak beritahu tentang tugas siswa. Untuk memantapkan dan pemahaman materi ketiga bab 4, kerjakan tugas wajib. Tugas wajib ini ada di tayangan PowerPoint Bapak, yaitu selesaikan 3 tugas, terdiri dari tugas 3A, tugas 3B, tugas 3C, dengan sisa waktu yang ada pada pelajaran hari ini. Demikian, selamat mengerjakan. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberi kemudahan, kesehatan pada anak-anakku sekeluarga. Amin. SMK bisa, anak-anakku juga pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.